Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi masih siagakan alat berat di lokasi rawan longsor. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 13 hingga 15 April 2024. Ratusan warga binaan Lapas Kelas 2B Bangko mengikuti salat Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 11 April 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Chandrika Divani. Dan saya Karani Utari, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, pemerintah Muaro Jambi masih menyiagakan sejumlah alat berat di sepanjang jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Riau. Alat berat tersebut disiagakan hingga 19 April mendatang. Selain rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, ruas jalan lintas timur Sumatera Jambi menuju Pekanbaru Riau maupun sebaliknya juga masuk dalam kategori rawan terjadinya bencana alam seperti longsor. Untuk memastikan perjalanan arus balik Lebaran bagi masyarakat dapat berjalan lancar, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga masih menyiagakan sejumlah alat berat, seperti ekskavator, loader, motor grader, dan dump truck masing-masing 2 unit. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yul Tasmi mengatakan, selama arus mudik Lebaran tidak ada peristiwa berarti yang harus menggunakan alat berat untuk evakuasi. Iya. Kami sebagai Dinas Pekerjaan Umum mungkin bisa mengerahkan unit alat berat kami untuk menarik ataupun seperti kejadian tahun sebelumnya ada kecelakaan di KM 35, kita gunakan alat berat untuk menyingkirkan kendaraan itu atau membawa kendaraan itu ke pinggir. Alat berat milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi disiagakan hingga 10 hari setelah Lebaran atau pada 19 April mendatang. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki hari kedua Idul Fitri 1445 Hijriah, aktivitas kendaraan di jalan lintas Jambi Kuala Tungkal dan Jambi Pekanbaru ramai lancar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Ya, selamat sore Didi. Bagaimana aktivitas kendaraan di jalan lintas Jambi Kuala Tungkal dan Jambi Pekanbaru saat ini? Baik, Cika dan pemirsa TVRI Jambi, aktivitas hari ini jalan yang berada di sepanjang ruas jalan Jambi Kuala Tungkal itu dipadati oleh arus kendaraan roda 2 dan roda 4. Halo? Ya, lalu bagaimana tingkat laka lantas selama arus mudik Idul Fitri saat ini, Didi? Untuk tingkat laka lantas sendiri sejak dibukanya arus mudik berlangsung, untuk di Kecamatan Betara, jalan lintas Jambi Kuala Tungkal itu hanya terjadi 1 kali kecelakaan yang menyebabkan satu korban meninggal dunia. Kepolisian tetap menghimbau agar para arus mudik dan nanti arus balik harus tetap berhati-hati saat melintas karena jalur yang ada hari ini beramai oleh aktivitas warga lokal. Seperti yang kita lihat di belakang, warga lokal saling berkunjung untuk bersilaturahmi kepada keluarga masing-masing. Ya, Didi, hingga hari ini persiapan apa saja yang disediakan oleh pihak kepolisian? Pihak kepolisian sendiri telah menetapkan ada 1 pospam dan 3 pos pelayanan yang berada di Merlung, di Kecamatan Merlung, ada di Ulu. Sedangkan untuk di Ilir sendiri ada di Kecamatan Betara ada pos pelayanan, di Kota Kuala Tungkal 1 pos pelayanan dan 1 pospam. Menurut informasi yang kita dapat dari pos pelayanan yang ada di Merlung, hari ini sejak dibukanya arus mudik hingga arus balik nanti, semua kendaraan trailer atau intercooler yang berupa dump truck, mobil-mobil berat itu dihentikan untuk sementara waktu hingga akses jalur mudik balik nanti berjalan seperti angkutan batubara. Sementara untuk yang pengangkutan bahan bakar minyak, subsidi untuk masyarakat serta sembako diperbolehkan untuk melintas.
Ya, hingga hari ini sejumlah upaya masih dipersiapkan oleh petugas kepolisian dan jalan lintas Jambi Kuala Tengkal masih terpantau aman dan lancar. Terima kasih Didi atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih juga. Kita ke Muaro Jambi, saudara. Setelah bersiaga menghadapi arus mudik lebaran, kini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersiap menghadapi puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 13 hingga 15 April mendatang. Puncak arus mudik lebaran tahun ini telah dilewati dengan kondisi aman dan lancar. Kini pemerintah bersama instansi terkait di Kabupaten Muaro Jambi tengah berfokus menyiapkan strategi untuk menghadapi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Untuk mengantisipasi kemacetan pada arus balik di ruas jalan lintas Timur Sumatera, baik menuju Palembang, Sumatera Selatan, Pekanbaru Riau, dan menuju Sumatera Barat, pemerintah masih mengerahkan personel gabungan yang disiagakan untuk mengatur lalu lintas apabila terjadi kepadatan kendaraan. Berdasarkan prediksi Dinas Perhubungan Muaro Jambi, puncak arus balik di jalan lintas Timur Sumatera terjadi pada 13 hingga 15 April mendatang. Prediksi peningkatan jumlah kendaraan itu sekitar 37% dari tahun sebelumnya. Mengingat tahun ini libur cukup panjang, berkoordinasi dengan Polres, dengan stakeholder terkait, dengan Pol PP, dengan Dinas Kesehatan, dengan TNI, itu kita sudah mendirikan pos pengamanan pelayanan di 5 titik. Untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan balik bagi masyarakat yang melintas di ruas jalan lintas Timur Sumatera, pemerintah setempat masih menyiagakan 5 pos pengamanan untuk melayani masyarakat. Dinas Perhubungan berharap meski terjadi peningkatan volume kendaraan pada arus balik lebaran, diharapkan arus balik dapat berjalan lancar seperti pada arus mudik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Forkompimda Kabupaten Sarolangun melakukan peninjauan ke sejumlah pos PAM dan pelayanan serta posko terpadu di jalur lintas Sumatera. Pada peninjauan itu, saudara, turut dilakukan penilaian posko terbaik. Forkompimda Sarolangun meninjau dan mengecek sejumlah pos PAM dan pelayanan serta posko terpadu di jalur lintas Sumatera. Pengecekan itu dilakukan untuk melihat sarana dan prasarana dan tingkat kehadiran personel dalam menjalankan tugas selama arus mudik dan balik lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Selain itu, jajaran Forkompimda dan tim PKK serta Bayangkari memberikan bingkisan dan sembako untuk personel yang menjalankan tugas di pos mudik. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri mengatakan, dalam proses penilaian, pihaknya melibatkan sejumlah OPD dan organisasi terkait untuk melakukan penilaian pos terbaik. Tempat pelayanan menilai bahwa tempatnya sangat layak, sangat baik, ya, sehingga para pemudik bisa datang ke sini karena bisa juga apabila kendala dengan kesehatan bisa diberikan pelayanan kesehatan oleh tim kita. Kapolres Sarolangun AKBP Rudi Prasetya mengatakan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dari tim penilai. Salah satunya pola pelayanan yang dilakukan personel dalam melayani pemudik. Perlombaan ini adalah suatu hal yang untuk memotivasi para personil yang pengamanan di dalam posko untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Indikatornya nanti kita lihat dari kelengkapan posko, kelengkapan personilnya, melalui absensi, dan keindahan poskonya. Penilaian itu diberlakukan tak hanya saat arus mudik, namun juga arus balik dan selama pelaksanaan operasi ketupat. Posko yang dinobatkan sebagai juara akan diberikan bonus dan penghargaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pemerintah Kota Jambi pastikan arus mudik Lebaran 2024 tetap berjalan aman dan lancar. Petugas posko pelayanan angkutan Lebaran Idul Fitri terus disiagakan hingga puncak arus balik nanti. Puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri 2024 di Provinsi Jambi masih terus terjadi. Salah satunya di Jalan Lintas Sumatera Kota Jambi yang menjadi jalan utama arus mudik Lebaran. Pemerintah Kota Jambi pastikan
Hingga saat ini, arus lalu lintas masih tetap berjalan aman dan lancar. Tidak ada kemacetan yang terjadi pada ruas jalan lintas di Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, kesiapan arus mudik juga telah disiapkan sebelum puncak arus mudik, termasuk sejumlah personil yang disiagakan hingga puncak arus balik nanti. Termasuk menyiapkan posko pelayanan angkutan lebaran yang dibuka untuk pemudik yang kelelahan, sehingga mereka bisa istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah tujuan. Pagi hari ini saya bersama seluruh anggota Forkopimda Kota Jambi meninjau di beberapa titik ya, nanti tadi diawali dari terminal dan lanjut ke posko yang di Alam Baraju. Diharapkan arus mudik di Provinsi Jambi tetap berjalan aman dan lancar, sehingga masyarakat bisa sampai tepat waktu ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. 2 juta pemudik diprediksi masuk ke Provinsi Jambi pada periode mudik tahun ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore Randy, apa yang mendasari masyarakat luar provinsi masuk ke Provinsi Jambi? Baik, selamat sore Kairani dan juga pemirsa. Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Jambi memprediksi ada lebih dari 2 juta orang masyarakat yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi pada momen Lebaran tahun 2024. Pergerakan masyarakat yang dilakukan baik sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri dilakukan dengan menggunakan sejumlah kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil maupun angkutan umum lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPTD kelas 2A Jambi, Eko Indrayanto. Sementara untuk pergerakan masyarakat yang keluar dari Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1 juta orang. BPTD menganalisis tingginya jumlah masyarakat yang hadir ke Provinsi Jambi karena setelah sebelumnya melakukan pekerjaan di luar daerah dan juga pulang kampung karena ingin mengikuti ingin mengikuti keseharian bersama keluarga saat Lebaran. Sementara untuk pergerakan masyarakat yang keluar dari Provinsi Jambi dengan menggunakan khususnya angkutan umum mencapai dari angka 10.000 orang. Pergerakan itu merupakan pecahan dari 1 juta orang masyarakat yang keluar dari Provinsi Jambi. Demikian, Kairan. Baik, lalu kesiapan apa saja yang dilakukan pihak BPTD untuk memaksimalkan penyelenggaraan pelayanan mudik, Randy? Baik, untuk memastikan kelancaran mudik Lebaran tahun 2024 dapat berjalan aman dan lancar, pihak BPTD khususnya telah melakukan ramcek terhadap 1.000 lebih angkutan Lebaran. Dari pengecekan tersebut, ada 800 kendaraan yang dipastikan layak beroperasi dan layak jalan. Sementara 82 kendaraan lainnya dinyatakan layak jalan bersyarat, sedangkan 200 kendaraan tersisa dinyatakan tidak layak beroperasi. Demikian. Lalu apa imbauan dari BPTD agar penyelenggaraan mudik dapat berjalan lancar, Randy? Baik, BPTD kelas 2A Jambi menghimbau masyarakat untuk terlebih dahulu mempersiapkan diri sebelum melakukan mudik Lebaran. Himbauan ini dilakukan untuk meminimalisir kejadian kecelakaan akibat kelelahan. Jika masyarakat atau para pemudik sudah merasa lelah, himbau untuk langsung mencari tempat beristirahat untuk memulihkan keadaan. Demikian, Kairani. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Randy. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Siap. Saudara, momentum Idul Fitri dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk melakukan tradisi pulang ke kampung halaman atau mudik. Untuk mengantisipasi tingkat kriminalitas saat Idul Fitri, pemudik diimbau berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat. Kapolres Batanghari AKBP Bambang Purwanto mengatakan, momentum Idul Fitri biasanya dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk mudik. Untuk mengantisipasi terjadinya aksi kriminalitas saat Idul Fitri, masyarakat yang ingin meninggalkan rumah diimbau untuk memastikan keamanan rumah sebelum ditinggal. Selain itu, masyarakat juga diimbau agar berkoordinasi dengan Ketua RT dan petugas keamanan.
Pada Idul Fitri tahun ini, jajaran Polres Batanghari juga menyediakan layanan penitipan kendaraan maupun barang berharga secara gratis. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Polsek setempat untuk menitipkan barang yang akan ditinggal selama mudik. AKBP Bambang Purwanto menambahkan, pihaknya terus berupaya melakukan patroli pengamanan secara intensif selama mudik Lebaran. Patroli itu dilakukan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat saat Idul Fitri. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo tetap buka pelayanan selama Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 345 warga binaan Lapas kelas 2B Bangko mengikuti salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Usai salat Idul Fitri, para warga binaan diberikan kesempatan untuk saling memaafkan dan menerima kunjungan dari keluarga. Berada di balik jeruji besi tak menjadi penghalang bagi warga binaan untuk merayakan Hari Kemenangan. Seperti yang dilakukan 345 warga binaan di Lapas kelas 2B Bangko. Warga binaan ini mengikuti salat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Komplek Lapas. Meski ukuran masjid hanya dapat menampung sekitar 70 orang, namun warga binaan menunjukkan kekhusyukan dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Tak hanya warga binaan, beberapa petugas lapas juga ikut melaksanakan salat bersama warga binaan. Dengan suasana yang hikmat, imam salat mengisi keheningan dengan mengucap lantunan takbir, tahmid, dan tahlil. Usai salat dan khutbah, kegiatan dilanjutkan dengan pengumuman remisi atau pemotongan masa tahanan dan pengumuman warga binaan yang telah bebas bertepatan dengan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kepala Lapas kelas 2B Bangko, Mundo Mulyanto mengatakan, usai salat Idul Fitri, para warga binaan diberikan kesempatan untuk saling memaafkan dan menerima kunjungan keluarga masing-masing. Semuanya mengikuti sholat Idul Fitri di Lapas Bangko, karena kebetulan isi seluruhnya sebanyak 346, jadi satu orang Nasrani. Kalau total semua mereka ikut melaksanakan kegiatan sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan pembacaan remisi khusus hari raya 1 Syawal ini. Mundo Mulyanto berharap warga binaan dapat memaknai Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan berbenah diri, berperilaku baik selama menjalani pidana, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Lapas kelas 2B Muara Mulian memberikan remisi Idul Fitri kepada warga binaan. Pada remisi Idul Fitri tahun ini, 170 warga binaan mendapatkan pengurangan masa hukuman. 1 diantaranya langsung dinyatakan bebas. Pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Muara Mulian kembali memberikan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada 170 warga binaan. Kepala Lapas kelas 2B Muara Mulian, Dede Mulyadi mengatakan, awalnya pihaknya hanya mengusulkan 163 warga binaan yang menerima remisi. Namun selama proses pengusulan berlangsung, pihak lapas kembali mengajukan penambahan 7 orang untuk menerima remisi Idul Fitri. Remisi yang diterima warga binaan bervariasi, mulai dari 1 hingga 2 bulan, dan hanya 1 warga binaan yang menerima remisi bebas atau kategori RK2. Remisi itu diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administrasi, berupa telah menjalani masa hukuman di atas 6 bulan dan mendapatkan penilaian baik secara karakter dan kepribadian selama menjalani masa hukuman. Dede menambahkan pemberian remisi Idul Fitri menyesuaikan dengan surat keputusan yang diterbitkan Kemenkumham. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Pada momen Hari Raya Idul Fitri, Lapas Kelas 2B Muara Bulian membuka jam kunjungan khusus bagi keluarga warga binaan yang dimulai dari pagi hingga sore hari. Di kesempatan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, pihak Lapas Kelas 2B Muara Bulian kembali membuka jam kunjungan khusus warga binaan yang dibagi menjadi 2 sesi, yakni dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 11:30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada siang hari pukul 12:30 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Kepala Lapas Kelas 2B Muara Bulian, Dede Mulyadi mengatakan, pihak keluarga dari warga binaan yang melakukan kunjungan tetap dibatasi dengan jumlah maksimal 5 orang. Hal ini guna mencegah membludaknya pengunjung ke dalam lapas. Selama kunjungan berlangsung, petugas juga melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap barang yang dibawa pihak keluarga. Ini sebagai bentuk antisipasi terjadinya penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lapas. Sementara itu, jadwal kunjungan tersebut hanya berlaku selama 4 hari atau sampai hari Sabtu pekan ini sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo tetap membuka pelayanan saat Lebaran, khususnya IGD dan rawat inap. Upaya itu bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan selama Lebaran. RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo tetap membuka pelayanan kepada masyarakat yang ingin berobat saat Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Direktur RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo, Dr. Oktaviani mengatakan, pihaknya telah menjadwalkan dokter dan tenaga kesehatan untuk masuk kerja selama libur Lebaran. Tak hanya IGD, pihaknya juga membuka pelayanan rawat inap, sementara pelayanan untuk rawat jalan ditiadakan. Untuk mengantisipasi Hari Raya Idul Fitri yang sebentar lagi akan menghadapi, kami dari manajemen rumah sakit sudah mempersiapkan semua dokter dan perawat tetap berdinas di rumah sakit ini, sudah diatur jadwal jaganya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada kendala terkait pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri baik pelayanan yang ada di rumah sakit, emergensi maupun pelayanan. Meski tak semua pelayanan dibuka selama libur Lebaran, namun manajemen RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo memastikan masyarakat yang ingin berobat tidak akan terhambat. Masyarakat yang ingin berobat ke RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo saat libur Lebaran dapat langsung ke ruang IGD rumah sakit. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, Gubernur Jambi imbau masyarakat tak euforia berlebihan saat Lebaran. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat tidak euforia berlebihan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, tetapi memaknai momen Lebaran dengan semangat saling memaafkan dan membangun silaturahmi. Gubernur Jambi Al-Haris mengimbau masyarakat Provinsi Jambi untuk tidak euforia berlebihan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Gubernur mendorong masyarakat untuk memaknai momen Lebaran dengan semangat saling memaafkan dan membangun silaturahmi bersama keluarga. Menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat berdampak negatif agar tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat dipersilahkan untuk merayakan Idul Fitri dengan hiburan-hiburan tradisional seperti pacu perahu maupun lomba-lomba tradisi lainnya yang tidak merugikan. Selain itu, Gubernur berharap agar kegiatan mudik tahun 2024 dapat berjalan baik dan lancar bagi masyarakat yang pulang kampung, mengutamakan keselamatan dan tetap berhati-hati saat berkendara. Setelah sebulan berpuasa, ada rasa gembira, ada rasa euforia bagi warga kita tentunya. Kemudian juga belum lagi sanak keluarga berkumpul semuanya.
Nah, ini yang kita berharap agar selama pelaksanaan Idul Fitri berlangsung, saya berharap tidak ada euforia itu dan kita saling bersilaturahim, saling memaafkan, saling berkunjung dan lakukan hal-hal yang positif. Gubernur Al-Haris mewakili pemerintah Provinsi Jambi mendoakan agar Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dapat dinikmati seluruh masyarakat dengan penuh sukacita. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Idul Fitri dengan saling maaf-memaafkan. Tak hanya itu, Edi Purwanto juga mengajak masyarakat untuk membangun rekonsiliasi hubungan antar sesama masyarakat. Idul Fitri menjadi momentum yang baik untuk menggapai kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Momentum Idul Fitri juga menjadi waktu yang tepat untuk saling memaafkan dan membangun rekonsiliasi hubungan antar sesama masyarakat. Saling memaafkan atas semua perselisihan maupun perbedaan akan menghasilkan hubungan yang harmonis, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan daerah. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Edi Purwanto menambahkan harmonisnya hubungan antar masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan daerah yang aman dan kondusif. Edi Purwanto mengimbau agar masyarakat yang melakukan mudik lebaran ke kampung halaman untuk selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara. Kita telah mengakhiri puasa Ramadan dan hari ini kita sudah menggapai sebuah kemenangan. Tentu momentum Idul Fitri ini kita jadikan untuk meleburkan seluruh persoalan yang mungkin selama ini terjadi miskomunikasi satu dengan yang lain, tempat meleburkan kesalahan dan menjadikan pemaafan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi tradisi yang baik bagi kita yang terus selalu kita lanjutkan terus sehingga pasca Idul Fitri ini semuanya bersih kembali. Edi Purwanto berharap agar peningkatan ibadah selama Ramadan dapat berdampak positif dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari perbuatan negatif. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, suka duka tenaga kesehatan berlebaran di pos pengamanan jalur mudik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, sejumlah petugas mendedikasikan dirinya untuk membantu masyarakat yang melakukan mudik lebaran. Selain polisi, petugas yang bersiaga di sejumlah ruas jalur mudik yakni petugas kesehatan. Para tenaga kesehatan ini bekerja sama dengan petugas keamanan memastikan kesehatan dan keselamatan para pengguna jalan yang melintas di jalur perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tenaga kesehatan ini bertanggung jawab membantu jika ada pengendara yang mengalami gangguan kesehatan, kecelakaan lalu lintas, dan membutuhkan pertolongan medis lainnya. Salah seorang tenaga kesehatan yang bertugas di Posko PAM Ketupat Geragai Polres Tanjung Jabung Timur, Sumarni, mengatakan dirinya bersama rekannya mulai bertugas di posko sejak 7 hari sebelum hingga 7 hari setelah Idul Fitri. Setiap hari, tenaga kesehatan yang bertugas dibagi menjadi 3 shift. Sumarni mengaku bertugas saat musim mudik lebaran menghadirkan suka dan duka yang mengharuskan meninggalkan momen lebaran bersama keluarga. Di balik itu semua, ada bahagia yang dirasakannya. Apalagi jika mengingat bahwa tugasnya merupakan tugas mulia, membantu pemudik yang tengah sakit. Yang namanya lebaran kita harus kumpul dengan keluarga ya. Berhubung kita ini tugas, sudah kewajiban kita sebagai tenaga kesehatan, siap kita harus melaksanakan tugas kita. Sumarni menyarankan agar seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk selalu berhati-hati saat melakukan perjalanan mudik.
Cliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Setelah 1 bulan berpuasa, Idul Fitri menjadi pelepas nafsu makan. Sajian lebaran yang banyak mengandung santan dapat memicu berbagai penyakit seperti kolesterol. Selain membatasi makanan berlemak, masyarakat juga dianjurkan untuk mengkonsumsi sayur dan buah serta minum air putih yang cukup. Selain kendaraan, AKBP Bambang Purwanto juga menginstruksikan jajarannya di malam. Idul Fitri menjadi salah satu momentum berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga. Tak lengkap rasanya jika membantu berkumpul bersama keluarga tanpa makan bersama. Makanan seperti ketupat, opor ayam, rendang, dan minuman yang bersoda menjadi sajian saat Idul Fitri. Meski semua makanan menarik untuk dimakan, namun pola makan tetap harus dijaga. Hal itu dikatakan salah seorang dokter umum, Apriyugo. Apriyugo mengatakan masyarakat harus tetap menjaga pola makan saat Idul Fitri. Selain membatasi makan berlemak, masyarakat juga dianjurkan mengkonsumsi sayur dan buah, serta minum air putih yang cukup. Untuk yang pertama, untuk ini mungkin kita jangan lupa yang pertama olahraga yang rutin, minum air putih yang banyak, dan istirahat yang cukup. Itu yang paling penting dulu kalau misalnya untuk tips untuk menjaga kesehatan agar badan tetap fit. Apriyugo mengatakan makanan dan aneka kue khas lebaran banyak mengandung lemak tinggi. Jika tidak disiasati, maka akan mengganggu metabolisme tubuh. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Polresta Jambi menangkap 2 pelaku pengeroyokan terhadap seorang mahasiswa Universitas Terbuka Jambi. Aksi pengeroyokan yang viral di media sosial itu dilatar belakangi hubungan asmara. Arli dan Faras, 2 orang mahasiswa ini diringkus tim Jatan Ras Satreskrim Polresta Jambi. Keduanya merupakan pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa Universitas Terbuka M. Rashad Ramli yang kasusnya viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, insiden itu didasari hubungan cinta segitiga. Arsy tidak terima korban menghubungi mantan kekasihnya. Dari prarekonstruksi yang digelar polisi, antara korban dan pelaku sempat berkelahi dan berguling hingga masuk selokan. Namun tiba-tiba Arsy minta tolong kepada Faras. Saat itu Faras seketika menendang kepala korban hingga tidak sadarkan diri. Saat ini kasus pengeroyokan itu ditangani unit Reskrim Polsek Telanai. Polisi memastikan jumlah pelaku tidak lebih dari 2 orang. Kondisi sekarang untuk korban masih belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam pemeriksaan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Kota Jambi. Saat ini kedua tersangka ditahan di rutan Mapolresta Jambi. Keduanya dikenakan pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Polda Jambi menggelar upacara pemakaman kedinasan kepada almarhum Irjen Pol Purnawirawan Mukhlis AS di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Pemakaman diwarnai suasana hening dan haru melepas kepergian mantan Kapolda Jambi tersebut. Jenazah mantan Kapolda Jambi, Irjen Polisi Purnawirawan Mukhlis AS tiba di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti pada Kamis siang. Rombongan keluarga dan jenazah langsung mengikuti prosesi upacara pemakaman kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono. Tembakan salvo menandai pelepasan jenazah ke liang lahat. Upacara pemakaman berlangsung hening dan haru. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menilai almarhum merupakan sosok yang membawa banyak perubahan untuk Polda Jambi. Sebagai junior Kapolda Jambi berjanji akan meneruskan peninggalan almarhum. Kita kehilangan salah satu putra terbaik Jambi yang telah pernah memimpin Polda Jambi ini dengan sukses, dengan luar biasa. Semalam almarhum meninggalkan kita semua dan insya Allah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan tentunya beliau meninggalkan sesuatu yang luar biasa untuk Polda Jambi. Sementara itu Gubernur Jambi Al Haris memastikan almarhum merupakan putra Jambi terbaik. Almarhum merupakan sosok putra Jambi yang sukses menjabat sebagai Kapolda. Beliau salah seorang putra Jambi terbaik menurut saya. Kenapa? Karena beliau
sejarah mencatat bahwa beliau adalah putra Jambi pertama yang menjadi Kapolda Jambi dengan bintang 2. Ya. Yang kedua, tentu kita bangga karena beliau menorehkan prestasi terbaiknya. Irjen Pol Purnawirawan Mukhlis AS meninggal dunia pada Rabu malam pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Mantan Kapolda Jambi ini meninggal dunia usai menderita sakit dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Mayang Mangkurai Jambi. Adi Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Chandrika Divani. Dan saya Karani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.